Saya di pandemi ini berkah buat saya. Omset saya naik bisa 2 kali lipat, dan karyawan saya naik 1 kali lipat, dan toko saya dari 4 menjadi 10. Duh, jadi kepo. Bisnis apa sih, Bu? Bisa untung berlipat-lipat gitu? This is it, roti. Gara-gara roti juga nih, pintu rezekinya Bu Neni terbuka lebar. Si ibu baru grand opening lagi nih, outlet ke-10 yang berlokasi di Depok. Daripada ngiler doang lihat outletnya yang nyebar di mana-mana, mari kita belajar bagaimana cara Bu Nani bisa sesukses ini. Halo bos, perkenalkan nama saya Neni Heriani. Saya owner dari Bunga Bakery. Saat ini saya lagi grand opening di Jalan Soleh Iskandar Depok, cabang yang ke-10. Mau lihat gak cuannya bos nih? For your information ya bos, Bu Neni ini adalah anak seorang tukang beca yang waktu kecilnya nggak mampu beli roti loh. Jadi bos, bagi kalian yang terlahir dari keluarga sederhana, itu justru bisa jadi cambuk. Karena kalian tetap bisa kok membangun kerajaan bisnis sendiri. Bu Neni sendiri sudah menggeluti dunia perotian duniawi sejak 20 tahun lalu. Gak heran, mau roti jenis apa aja hatam di tangannya. Di awal-awal dia memang terjun langsung ngurusin jualannya. Tapi sejak bisnisnya berkembang pesat seperti saat ini, ia nggak perlu turun lagi ke dapur. Urusan produksi kini dia percayakan pada puluhan karyawannya. Yap, memang seperti inilah kesibukan di pabrik rotinya sepanjang hari. Mereka berpacu dengan waktu memenuhi beragam pesanan pelanggan. Alhamdulillah ya, saya mengawali produk Bunga Bakery itu berawal dari roti ya, dari roti keliling. Saya dari sekilo, 2 kilo saya bikin sendiri. Terus saya punya karyawan 1, punya karyawan 2. Nah akhirnya dari situ Allah datangkan orang yang dia ahli dibikin roti gitu ya. Akhirnya dia bisa bantu saya. Nah dari situ saya 10 kilo, 15 kilo gitu ya. Alhamdulillah sih kalau sekarang saya sekitar 5-10 ton bulan. Punya puluhan jenis produk dan selalu up to date ikuti tren menjadi kuncian Bu Neni menjaga dagangannya tetap laris bos. Untuk merebut hati pasar, Bu Neni sengaja mematok harga lebih murah dengan tidak mengurangi kualitas produknya bos. Roti saya ya, selain harganya terjangkau, tapi saya juga membuat roti saya itu enak, lembut, dengan rasa yang enak, harga yang terjangkau. Jadi saya mau merasakan orang bawah pun masih bisa beli, orang atas pun di lidahnya juga masih kena gitu. Kisah sukses nggak lengkap kalau nggak ada cerita perjuangan di balik layarnya ya bos. Siapa sangka, modal awalnya Bu Neni terjun ke bisnis bakery bukanlah uang, melainkan mindset bos. Saya anak seorang tukang beca, tetapi pelajaran yang saya dapatkan dari orang tua itu besar sekali, yang telah menanamkan mindset saya untuk selalu saya berjiwa kaya, berjiwa percaya diri, dan berjiwa saya pasti bisa. Catat ya bos, banyak keterbatasan. Jangan dijadiin alasan gak bisa sukses. Jangan nyalahin orang tua juga. Justru minta restu deh sama orang tua kalian, biar bisnisnya makin lancar. Sejak kecil, Bu Neni memang punya mimpi ingin punya toko roti sendiri. Mimpi besarnya inilah yang mendorong untuk mau berusaha, melakukan apa yang dia bisa. Mulai dari dagang gorengan, jadi tukang kredit, hingga akhirnya mulai berdagang roti keliling. Cobaan jatuh bangun, ditipu orang, hingga nyaris bangkrut juga kerap dialami Bu Neni bos. Kita seorang pengusaha itu kan jatuh bangun itu sudah biasa ya. Jadi kita seorang pengusaha kalau misalnya kita tidak merasakan jatuh, dia belum lulus jadi pengusaha. Ngomong-ngomong soal tips dan trik, ada catatan unik nih dari bakery-nya Bu Neni. Simak ya bos. Yang pertama, bikin kalender tahunan. Kita harus melek dan kudu dicatat banget ini bos. Kapan aja sih tanggalan kita bakal kebanjiran cuan? Kayak kalender bakery-nya Bu Neni nih, yang punya hari-hari spesial kebanjiran pesanan. Itu biasanya sih hari ibu,
Hari Guru. Selain itu ya, selain hari raya ya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya cuman kalau misalnya yang memang tren yang kue tar sangat istilahnya meledak gitu ya, Hari Ibu dan Hari Guru dan sama Idul Fitri. Kedua, fokus di wilayah potensial. Ke-10 cabang toko rotinya masih berada di dalam lingkup kota yang sama nih bos. Selain memilih lokasi yang belum ada kompetitor kuat, potensi pasarnya juga sangat tinggi. Ketiga, bonus dan diskon di grand opening. Saat ini saya lagi grand opening. Biasanya grand opening itu produk Bunga Bakery didiskon 20% sampai 30% dan membagi-bagikan roti sebanyak 1.000 roti selama 3 hari. Ketika awal pandemi, usaha bakery Bu Neni ternyata juga sempat mengalami kemunduran bos. Tapi sebelum kondisinya semakin buruk, dengan berani dia mengambil keputusan untuk merombak seluruh timnya. Nah, seorang pengusaha itu intinya sih kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus selalu berkumpul dengan orang-orang yang mindsetnya sama dengan kita. Dengan orang-orang yang pikirannya dan energinya sama dengan kita. Udah lihat kan bisnis saya dan cuannya? Buat kalian yang belum memulai usaha, mulailah bergerak. Yang penting cuan, bos!